Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang membahas tentang penelitian dan pengembangan kesehatan akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Fiona Yulitaningrum. Saya Dinda Tiarani Daniauli. Saya Bekti Nirmala Dewi. Saya Marsanda Rahma Maulida. Dan saya Nabila Najah. Oke, pada latar belakang ini, menurut Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional atau SKN, merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Salah satu sistem dari kebijakan SKN adalah penelitian dan pengembangan kesehatan. Subsistem ini menjadi rujukan dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi serta produk kesehatan dengan tujuan memuat data dan informasi kesehatan yang sesuai fakta. Kebijakan ini menyatakan pentingnya melakukan uji coba terhadap penelitian dan apabila beresiko tinggi, penelitian harus dilakukan dengan pengawasan oleh pemerintah. Di Indonesia, institusi yang bernaungan dalam subsistem ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang memiliki tanggung jawab pada Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015. Nah, untuk pengertian subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan adalah pengelolaan penelitian dan pengembangan, penggunaan dan verifikasi teknologi dan produk teknologi kesehatan yang ditata dan dikoordinasikan untuk menghasilkan informasi kesehatan yang berbasis bukti untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini dilakukan menggunakan metode sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru. Dengan kondisi gerak pembangunan kesehatan yang terus berkembang, maka diperlukan kemajuan dalam berbagai upaya penelitian dan pengembangan kesehatan. Next. Untuk tujuannya ada 3. Yang pertama, memberikan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi lain yang diperlukan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Yang kedua, menangani masalah kesehatan atau sakit dan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih optimal. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip dari penelitian dan pengembangan menghormati martabat, persatuan menjadi subjek tanpa paksaan dari pihak manapun, menjaga kerahasiaan subjek, dan juga hak subjek untuk menarik diri dari partisipasi penelitian tersebut. Yang kedua, prinsip ini mengharuskan peneliti bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan fisik, mental, serta sosial seluruh peserta yang terlibat dalam penelitian. Dan yang terakhir ada prinsip keadilan. Prinsip ini merupakan pemerataan penyebaran risiko dan manfaat, pemilihan subjek penelitian dengan adil, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Next. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur. Yang pertama, sebelumnya unsur-unsur subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan terdiri dari unsur penelitian, pengembangan, dan penapisan. Yang pertama, biomedis dan teknologi kesehatan dasar. Penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi biomedis dan kesehatan dasar meliputi kegiatan penelitian untuk memecahkan masalah dalam aspek host, agent, dan lingkungan dengan menggunakan pendekatan biologi molekuler, bioteknologi, dan medis untuk meningkatkan kualitas upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yang kedua, teknologi kesehatan terapan dan epidemiologi klinik. Penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi kesehatan dan terapan epidemiologi klinik mencakup kegiatan penelitian untuk menilai faktor resiko penyakit, penyebab penyakit, prognosis penyakit, dan resiko penerapan teknologi dan produk teknologi kesehatan, termasuk obat alami.
kepada manusia dalam rangka meningkatkan mutu upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah teknologi intervensi kesehatan masyarakat. Penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi intervensi kesehatan masyarakat meliputi kegiatan riset untuk menilai besaran masalah kesehatan masyarakat, mengembangkan teknologi intervensi, serta menilai reaksi lingkungan terhadap penerapan teknologi dan produk teknologi guna meningkatkan kualitas kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna. Yang terakhir adalah humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian, pengembangan, dan penapisan humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan penelitian untuk menganalisis aspek sosial, ekonomi, budaya, etik, hukum, psikologis, formulasi implementasi, dan evaluasi kebijakan, perilaku, peran serta, dan pemberdayaan masyarakat terkait perkembangan teknologi dan produk teknologi kesehatan dalam rangka peningkatan mutu upaya kesehatan yang efektif dan efisien. Next. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1995. Penelitian dan pengembangan kesehatan ini dapat diselenggarakan oleh setiap peneliti, lembaga, atau badan hukum baik milik negara maupun milik swasta yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pemerintah. Kemudian penelitian dan pengembangan kesehatan dapat dilakukan terhadap manusia atau mayat manusia, keluarga, masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan, jasad renik dan maupun lingkungan dengan memperhatikan norma yang ada dalam masyarakat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya pelestarian lingkungan. Kemudian untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap manusia sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 39 Nomor 39 tahun 1945, yaitu harus memperhatikan peraturan yang ada dengan dilakukan atas dasar persetujuan tertulis oleh manusia yang bersangkutan, kemudian wajib memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, keluarga, serta masyarakat yang bersangkutan. Manusia, keluarga, dan masyarakat yang bersangkutan berhak mendapatkan informasi dari penyelenggara sebelum penelitian dilakukan. Kemudian penyelenggara penelitian dan pengembangan kesehatan wajib menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi manusia, keluarga, dan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian manusia, keluarga, dan masyarakat yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan kesehatan berhak mengakhiri atau menghentikan keterlibatannya dalam penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir, manusia, keluarga, dan masyarakat yang terlibat berhak mendapatkan ganti rugi apabila pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan tersebut menyebabkan penyakit, cacat, atau bahkan kematian akibat karena kesalahan penyelenggara, peneliti, dan pengembang kesehatan. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan nasional, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Badan Litbangkes yang memiliki beberapa fungsi, yaitu penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian, dan juga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, serta humaniora kesehatan. Selain itu juga menjalankan fungsi pelaksanaan administrasi badan dan juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan, Badan Litbangkes dibagi menjadi 4 UPT atau 4 unit pelaksana teknis, yaitu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang berjumlah 2, yaitu Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, yang bertugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor, reservoir, dan zoonosis. Yang kedua adalah Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional, yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan di bidang tanaman obat dan juga obat tradisional.
Yang kedua ada Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan kelas 1 dan 2 berjumlah 3 dan kelas 2 berjumlah 4. Dan yang terakhir adalah Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berjumlah 2 loka. Oke, berikut adalah daftar pustaka dari materi kami. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.